Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Tidak ada yang tanyakan kabar saya? Belum. Iya. Apa kabar, Pak? Kalau ditanya, balik. Bilang. Apa kabar, Pak? Apa kabar, Pak? Masa cuma saya yang tanyakan kabar? Waktu sebelah tangan dong. Ya, alhamdulillah saya juga kayak dia. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya mungkin kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah dan lebih bermakna dan bermanfaat. Silakan kota kelas pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih ketua kelas. Baiklah, kita akan mengecek dulu kehadiran kalian sebelum kita lanjut. Aldi, hadir. Andi Andri, Apa? Alfa, Cinta Laura, Hadir Pak. hadir. Elizabeth, Alfa. kemana ini Elizabeth? Sudah berapa hari tidak datang? Benar hari ya? Enggak Pak, mungkin ada baru 3 hari Pak. 3 hari, Pak. Fauzan, hadir. Hadir. Kelas. Farah, Halo Pak. Alfa. Indah, Hadir Pak. Lima, Alfa. Irfan, Hadir. Naldo, Hadir Pak. Nur Anissa, Nur Aziza, Hadir Pak. Nur Cahyani, Halo Pak. Alfa. Farli, Adil. Muhammad Rifki Tiang, Hadir Pak. Nur Fadila Umar, Hadir Pak. Rispandi, hadir Pak. Sutriani, Alfa, Isi, Pak. Pak. isinya isi. Vina, Hadir Pak. oke. Vina. Oke, jadi baiklah. Saya ingin mempersiapkan kalian betul-betul sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Ini kan sudah jam istirahat. Bagaimana? Kalian sudah istirahat dan sudah makan? Sudah Pak. Sudah? Alhamdulillah. Oke, saya ingin latih konsentrasi kalian dulu sebelum kita belajar. Karena kita butuh konsentrasi sebelum mulai agar pembelajaran bisa kalian ikuti secara baik. Oke, saya minta angkat telunjuknya, jari telunjuk. Lihat, ya, lihat. Masing-masing lihat telunjuk, angkat. Ya. Di depan wajahnya seperti ini. Kemudian turunkan dan lihat telunjuk saya. Nah, oke. Ikuti aba-aba saya. Tunjuk bagian wajah yang saya tunjuk. Mata. Ya. Mata. Ya, belum konsentrasi ya. Mana mata? Ini. Ya. Oke, kita lanjut. Telinga. Ya, oke. Hidung. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita. Saya pikir kalian baru sudah makan dan kalian sudah bisa berkonsentrasi lagi. Baik. Masih ada yang ingat mata pelajaran minggu lalu? Maksudnya pelajaran materi kita minggu lalu? Masih Pak. Kita pelajaran minggu lalu? Perdagangan Perdagangan internasional. Oke. Jadi perdagangan internasional itu sederhananya adalah perdagangan yang dilakukan oleh contohnya ya. Contohnya misalnya Indonesia melakukan atau mengirim barang ke mana kira-kira? Negara apa ya? Mana? Ke luar negeri misalnya ke Amerika. Saling bertukar barang, itulah yang dikatakan sebagai perdagangan internasional. Jadi yang kita pelajari minggu lalu mungkin kita hanya mempelajari tentang
Yang dikirim itu misalnya minyak sawit Indonesia dikirim ke sana, hasil tambang Indonesia dikirim ke sana. Tapi selain itu ada yang juga hasil kerajinan Indonesia yang dikirim ke sana. Misalnya hasil kerajinan tangan Indonesia itu juga biasa dikirim ke Amerika, ke Eropa, dan itu sangat diminati juga di sana hasil kerajinan tangan Indonesia. Contoh misalnya itu hasil kerajinan dari Papua, dari Nusa Tenggara Timur, rajutan-rajutannya, tas-tas rajutan itu juga digemari oleh orang-orang di luar negara kita. Gitu ya. Jadi itu saya hubungkan antara materi yang lalu dengan materi hari ini, karena hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sama sendiri. Ya. Di sini submateri kita yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang ekonomi kreatif. Nah, ini saya kasih sedikit motivasi. Jadi Bung Karno, ini Bung Karno ya. Bung Karno pernah katakan bahwa bermimpilah setinggi langit, jika engkau terjatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi kalau ada mimpi-mimpi kalian, kalau ada cita-cita kalian, gantungkan saja. Tidak peduli bagaimana keadaan kalian saat ini, sekarang ini. Walaupun kita berada di daerah pelosok, daerah terpencil yang jaringan pikir-pikir untuk masuk di sini, jalanan kita yang berlubang juga, ya tapi tidak apa-apa. Walaupun kalian tinggal di daerah sini, tapi kalian juga bisa bercita-cita, ya. Nah, nanti dari cita-cita kalian, ketika kalian sukses, kalian bisa membangun daerah kalian ini. Sepakat? Sepakat. Jadi tetap semangat, semangat, semangat. Oke. Nah, saya sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi sangat penting untuk mengetahui tujuan pembelajaran. Jadi pembelajaran hari ini kita memiliki tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, peserta didik. Cara peserta didik, ya kalian dapat menjelaskan pengertian ekonomi kreatif dengan benar. Jadi ingat, itu tujuan pertama. Tujuan kedua, kalian dapat mengidentifikasi subsektor ekonomi kreatif dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis pengembangan ekonomi kreatif yang sesuai dengan potensi wilayah setempat dengan benar. Ingat, ada 3 tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Kemudian inilah jenis penilaian yang akan kita pakai, yang akan saya gunakan untuk menilai kalian. Yang pertama, pengetahuan. Ya, seperti biasa ya, pengetahuan. Kemudian sikap atau afektif. Ya. Jadi sendiri itu masalah sikapnya kalian, bukan cuma pengetahuan. Jadi bukan cuma kepintaran kalian, tetapi juga sikap. Kemudian terakhir adalah keterampilan. Keterampilan ini nanti saya nilai saat kalian melakukan diskusi dan presentasi. Itu yang akan saya nilai di situ. Jadi bersiap-siap saja ya, kita akan nilai. Jadi saya akan jalan nanti saya nilai. Saya berdiri di sini juga termasuk sudah saya menilai. Oke. Kita masuk di kegiatan inti kita pada hari ini. Jadi itu tadi adalah kegiatan pendahuluan. Saatnya kita masuk di kegiatan inti. Ya. Oke, bisa diperhatikan gambar di atas. Bisa? Ya. Di slide itu saya punya 4 gambar, tapi di slide pertama ada 2 gambar. Gambar pertama apakah itu? Kerajinan tangan. Dari bambu. Kerajinan bambu. Kerajinan bambu dari. Ya. Kerajinan dari bambu ya. Itu hasil kerajinan tangan. Yang kedua, fashion show. Ya, betul. Fashion show. Apa? Fashion show. Oke. Next. Yang gambar ketiga itu Konser Musik. ya. Bagus. Yang gambar keempat Main game. apa?
mantap untuk kalian, bagus. Jadi kalian sudah bisa menebak ya, mengidentifikasi keempat gambar ini. Ya betul, gambar pertama itu adalah kerajinan tangan dari Pak Guru. Yang kedua adalah fashion show. Yang ditampilkan di fashion show itu adalah model-model baju, model-model busana. Itu intinya. Bukan yang ditampilkan adalah orangnya, tapi busananya ya. Oke. Kemudian ini keempat adalah konser musik. Dan ini adalah kelima. Oke. Apakah keempat ini? Inilah yang dimaksud dengan ekonomi kreatif. Oke. Apa itu ekonomi kreatif? Nanti akan kalian temukan, kalian akan mencari tahu jawabannya sendiri. Atau ada surat apa itu ekonomi kreatif? Siapa ya? Nah, di sini ada 4. Selanjutnya ada subsektor ekonomi kreatif. Kan tadi ada 4. Nah, di sini ada 16. Dimulai dari arsitektur, penerbitan, televisi radio, film, animasi, seni kriya, aplikasi game. Ada tadi gamenya? Ada. Betul. Desain interior, musik. Ada musik? Ya, betul. Desain komunikasi visual, fashion. Ada. Ada. Desain produk. Ada. Periklanan, fotografi, kuliner, seni rupa, dan seni pertunjukan. Itu ada 16 subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, perhatikan baik, ada 14 atau 16 di sini. Ada 16. Nah, kalian akan melakukan analisis nantinya dengan menghubungkan antara ini 14 dengan video yang akan Bapak tampilkan. Yang saya tampilkan di videonya ya. Silakan kalian saksikan video berikut ini. Map segi. Di Mamuju Tengah terdapat 5 kecamatan, yaitu Tobadak, Topoyo, Budong-Budong, Pangalit, dan Karosa. Dengan jumlah penduduk lebih dari 138.000 jiwa. Terdiri dari berbagai suku namun tetap berpedoman pada semboyan Lala Tasisara sebagai simbol persatuan. Di sektor pertanian dan perkebunan terdapat hamparan lahan persawahan di antara bentangan sawit yang menghijau, menghasilkan lebih dari 46.000 ton padi dan lebih dari 97.000 ton sawit. Ada pula komoditi unggulan yang melimpah ruah. 6.500 ton kakao, 127.000 ton jagung, dan 106.000 lebih ton pisang. Di samping itu, buah-buahan otentik juga menjadi penopang perekonomian masyarakat Mamuju Tengah. 4.100 ton durian, 15.200 ton jeruk per tahunnya. Pengembang piakan ternak yang beragam, lebih dari 1 juta ekor ayam luas, 37.000 lebih ekor itik, dan lebih dari 15.000 ekor sapi dalam setiap tahunnya. Dari kedalaman laut dan sungai, diperoleh sumber daya segar bernilai jual tinggi. 370 ton tuna, 18.000 lebih ton rumput laut, dan lebih dari 1.000 ton udang faname.
di budidaya secara alami dan non-alami. Begitu banyak potensi di sektor pariwisata. Pantai dan pulau Kampungan, wisata mangrove dan unggur, dan pantai Batu Rere. Hingga ke pegunungan yang sejuk dan alami seperti air terjun Kalangguru. Didukung oleh kreativitas masyarakat dalam mengolah kuliner serta berbagai karya dan cenderamata yang menarik. Pembangunan infrastruktur terus berkembang. Demi mempermudah dan menjaga investasi. Mari berinvestasi di Mamuju Tengah. Oke, kalian sudah menyaksikan sebuah video. Video tadi itu adalah video tentang profil kabupaten kita, Kabupaten Mamuju Tengah. Ya, begitulah gambaran Mamuju Tengah. Kalau diperhatikan Mamuju Tengah ini indah juga ya. Apalagi kalau kita lihat tempat-tempat wisatanya, kita lihat juga ternyata Mamuju Tengah ini adalah kabupaten yang kaya. Ditampilkan tadi ada sawit, ya seperti yang ada di kiri, kanan, dan belakang, bahkan depan sekolah kita. Sekolah kita dikelilingi oleh itu yang tadi ditampilkan di video yang Bapak tayangkan. Nah, berdasarkan video tadi dan ke-16 subsektor ekonomi kreatif ini, saya ingin tahu apa yang ingin kalian tanyakan atau apa yang ingin kalian tahu dari video tersebut dan gambar ini. Apa yang membuat kalian penasaran? Apa sih yang ingin kalian tahu tentang slide ini dengan video tadi? Apa yang ingin kalian tahu? Siapa yang bisa? Oh ya, Kosan. Industri kreatif apa yang dikembangkan di Mamuju Tengah? Industri kreatif apa yang dikembangkan di Mamuju Tengah? Oke, bagus. Jadi Kosan tadi menghubungkan antara ini dengan Mamuju Tengah ya videonya. Oke, bagus Kosan. Siapa lagi? Siapa? Ya, perempuan lagi. Indah. Dapatkah industri kreatif dikembangkan di Mamuju Tengah? Dapatkah industri kreatif dikembangkan di Mamuju Tengah? Oke, pertanyaan yang bagus juga. Siapa lagi? Ya, masih saya. Silakan. Jenis industri kreatif apa yang bisa dilakukan di Mamuju Tengah? Ya, bagus juga pertanyaannya. Jadi menghubungkan antara industri kreatif ini dengan profil Mamuju Tengah yang sudah dilihat. Dan katanya, jenis industri kreatif apa yang bisa dikembangkan di Mamuju Tengah, gitu ya. Oke, satu lagi. Saya mau lihat lagi siapa? Nado, silakan. Industri kreatif apa? Ya, silakan Nado, apa? Industri kreatif apa yang paling cocok di dunia? Ya, tepuk tangan untuk Nado dulu. Nah, dan bagus juga pertanyaan Nado ya. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat kalian penasaran ya. Ya, sangat bagus responnya kalian ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sendiri yang kalian buat, yang akan kalian tentukan sendiri jawabannya nanti. Jadi selanjutnya, setelah ada yang memberikan pertanyaan, baiklah, saya ingin membagi kalian dalam beberapa kelompok
sesuai dengan kelompoknya. Oke, silakan berkumpul berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kumpul ya. Oke, kelompok 1, Fausan, Farli, Bila, Elizabeth, dan Martin. Nah, oke. Kelompok 1 di sini, oke. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 masuk ke sini. Apa sesuai dengan kelompoknya? Nah, silakan bermain kelompok dulu. Atau kelompok masing-masing. Ya. Kalian geser-geser ke sini. Depan. Sini kita Sudah. Kelompok 1 kawasan kelompoknya mana? Kelompok 2 Bidan. Kelompok 3 Bisa. Ya. Kelompok 4 Nando. Ya. Jadi dulu keadaannya ya. Sebenarnya itu kelompok 4 orang, tapi teman kalian ada yang berapa orang tidak hadir? Ada 6 orang yang tidak hadir. Makanya beginilah. Ada 3 orang, 3 kelompok yang 3 orang. Dan ada 1 kelompok yang 4 orang. Tapi sama saya ya, tidak usah dibanding-bandingkan. Yang penting kalian bekerja sebaik-baiknya. Selanjutnya saya akan bagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik, lembar kerja kalian. Yang akan di sini ada yang harus kalian selesaikan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Oke, sudah dapat semua ya? Di situ jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya. Ya. Kan? di bawah. Sudah semua ditulis teman-teman kelompoknya? Oke. Ya. Sudah nih. Penjelasannya. Jadi di kolom pertama itu silakan kalian tulis dua kepada pertanyaannya yang kan namun tadi pertanyaannya kan namun tadi pertanyaannya kalau ada pertanyaan tadi
selanjutnya kalian sudah mendapatkan LKPD masing-masing. Sekarang ya, sudah mendapatkan LKPD masing-masing ya. Nah, sekarang saya akan bagikan bahan ajarnya. Ada semua buku paketnya toh? Iya, Ada Pak. kelompok, ada semua buku paketnya? Iya, Pak. Ada, oke, silakan digunakan. Saya juga bagikan bahan ajar. Ini ada bahan pokok. Nah, oke. Oke, jadi buku dengan bahan ajar itu fungsinya adalah untuk mendapatkan informasi atau data-data untuk menjawab pertanyaan yang telah kalian buat tadi. Betul? Nah, Di sini jadi silakan cari jawaban mana yang pas. Silakan. Jadi silakan cari jawabannya di sini dengan di buku paket yang kalian miliki. Oke. Nah, silakan tanyakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi untuk langkah awal silakan baca-baca dulu. Silakan kalian baca-baca buku dengan bahan ajarnya. Oke, saya kasih waktu untuk membaca buku dengan bahan ajar. Baca dulu. Ya, saya ingatkan ya, kalau di buku itu ada di halaman 159. Kalau di paketnya, siapa tahu ada yang belum menemukan 159. Jadi silakan baca dari bahan ajar itulah kalian akan menemukan data yang kemudian akan kalian olah. Data itu kalian olah untuk menjadi jawaban. Nah, oke. Dan pengertian kemudian Jangan disingkat dah.
Tuh, kira-kira mana? Hah? Apa kalian kaitin? Beli. Oke, silakan didiskusikan bersama teman-temannya. Cari informasinya, analisis informasinya. Ya. Diskusikan bersama ya. Bukan cuma satu orang yang bekerja, tapi sama-sama semua kepala berpikir. Dari berapa? Silakan. Lama-lama. Kerjaan tangan. Oke, bagus semua kerjasamanya. Silakan bekerjasama dengan baik. Ya, inilah pentingnya tugas kelompok karena untuk membentuk kerjasama kalian. Orang kan bilang pekerjaan itu akan terasa ringan kalau dikerjakan secara bersama-sama. Contoh ada angkat sesuatu kalau satu orang berat, kalau kita 3 orang, 4 orang pasti akan terasa ringan. Itulah gunanya kerja kelompok.
bantu sebagai alat bantu pembelajaran atau induksi. Panggil saja. Nah, kenapa? Kasih tahu banyak ini. Kalian keren hari ini ya, bekerja sama dengan baik, kemudian menjaga ketertiban, disiplin, tetap tenang, fantastis. Kosong. Jadi suasana keadaan belajar begini lah yang harus kalian pelihara ya.
Jadi misal ada kelompok yang telah selesai mengerjakan LKPD-nya, ini kan LKPD ditulis satu orang, bagus itu kalau setelah selesai bergantian baca kembali jawaban yang sudah dituliskan. Siapa tahu ada yang terlewatkan tulisan depannya atau ada yang keliru. Jadi misalnya sisa yang sebenarnya menulis kasih ke lagi, kasih ke kita dia baca ulang kembali. Siapa tahu ada yang kurang, ada yang terlewatkan seperti itu. Ya, Pak. Supaya jawabannya lebih ini. Lebih benar dan lebih lengkap. Ya, tidak ada yang terlewatkan. Silakan digilir, diputarlah jawaban itu. Bisa dari nama selesai. Nah, siapa tahu tadi ada yang lupa dituliskan. Ada yang tanyakan? Tidak ada pernah. Saling perjelas. Cek. Menempatkan selesai.
Oke, gimana? Oke, saya kira sudah cukup. Kelompok satu sudah selesai. Belum, tinggal sedikit. Sedikit. Kelompok dua gimana? Tinggal sedikit. Selesai sudah Pak. Sudah Pak. Kelompok tiga, Sudah Pak. Selesai Pak. kelompok Selesai. mantap. Tadi. Selesai. Di Kelompok satu waktunya sudah hampir habis ya. Tunggu Pak. Tinggal lihat di salin. Salin Pak. Bilang deh. Udah? dah. Udah. Udah. Udah? Dah. Udah. Sudah kelompok satu sudah? Dah. Dua selesai? Tiga? Dah. Empat? Dah. Dah. Karena kalian sudah menyelesaikannya, tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat? Masih? Semangat. Jadi saya sampaikan di bawah. Jadi hasil yang terjadi itu adalah hasil pikiran kalian sendiri dari pertanyaan kalian sendiri. Mungkin berbeda dengan cara-cara yang lalu yang hanya dikasih pertanyaan yang jawabannya sudah ada di buku. Ini kan jawabannya untuk maksudnya ini jawabannya ada di buku tapi diolah sesuai dengan pemikiran kalian. Berbeda tuh dengan sebelumnya. Ya oke. Nah, karena kalian sudah selesai semua, selanjutnya adalah mempresentasikan atau menginformasikan jawaban kalian itu kepada menyampaikan atau mengkomunikasikan jawaban kalian kepada saya dan kepada teman-teman kelompok yang lain. Oke, perhatian. Siap. Siap. Mungkin agak-agak pusing atau bagaimana karena sudah menyelesaikan Ada Pak. LKPD. Sebelum kita presentasi, saya mau tes dulu konsentrasinya kembali atau semangatnya. Jadi kepada semangat ya, semangat dan konsentrasi. Kita tepuk pagi, siang, malam. Oke? Oke. Kalau pagi tepuknya 2 kali karena semangat. Siang 1 kali. 1. Malam tidak sampai. Ya, tidak sampai. Oke, pagi 2 kali. Pagi. Siang, malam. Tidak sampai. Ya. Sekali lagi ya. Pagi 2 kali, pagi. Siang 1. Malam enggak. Tidak sampai. Dengarkan saya, dengarkan. Ikuti setelah saya membuat instruksi tepuknya kalian yang ikuti ya. Kalian bertepuk tangan. Oke. Pagi siang. Nah, belum kompak. Wah. Pak, tepuk pagi siang. Ulang. Siang malam. Ulang. Satu kelompok. Oh ya, cek satu kelompok dulu sudah kecobannya. Kelompok satu. Pagi
dulu pagi. Kelompok 2, malam pagi-pagi. Oke, kelompok 3, siang malam pagi. Siang malam pagi. Sekali lagi, siang malam pagi. Ya, mantap. Kelompok terakhir, kelompok 4. Oke. Kelompok 4. Malam pagi. Kita kompak sekali. Malam pagi. Oke, bagus. Oke. Karena sudah bertepuk tangan pagi malam, sekarang waktunya presentasi. Silakan kelompok 1 untuk naik semua di sini mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 1, Fauzan, Dira, Iya Marli. Pak Iwan, Tahu. Singkat lalu beres. ya silakan naik di sini di sampingnya yang HP. Oke. Kelompok 1 sudah ada di atas. Oke. Ya. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 1 dong. Kau juga silakan dipresentasikan hasil pekerjaannya. Mulai dengan baiklah teman-teman, saya akan dari kelompok 1 akan mempresentasikan Baiklah teman-teman, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Musik. Keperluan musik ini sangat. baca dulu pertanyaannya di sebelah itu, baca. Industri kreatif apa yang dikembangkan di Mamuju Tengah? Ya. Musik. Kegiatan musik ini sangat digemari para remaja karena berkaitan dengan kreasi atau komposisi pertunjukan, produksi dan distribusi. Dua seni pertunjukan showbiz. Kegiatan ini sangat bagus karena pertunjukannya ini menampilkan berbagai macam konten seperti tarian tradisional dan lain-lain. Udah? Oke, kita nomor 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Maju ke depan. Macam pertanyaannya. Masih sampai nih. Kayak biasa. Oke, perkenalkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok
penjelasan dan reduksi. Subsektor semata-mata tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kelompok 2, kita berangkat ke kelompok yang ketiga. Kelompok 3, silakan. Pak dulu Pak. Mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jenis industri kreatif apa yang bisa dilakukan di Mamuju Tengah? Aplikasi dan game, karena banyaknya pemuda di Mamuju Tengah yang suka bermain game. 2. Arsitektur, karena banyaknya bangunan-bangunan kecil di pinggiran pantai dan rumah-rumah kecil di taman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4, silakan hadir. Ya, semua. Di bawah sekali, tambah pendek kamu. Oke, silakan. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina mewakili kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Pertanyaan, industri kreatif apa yang paling cocok di Mamuju Tengah? Arsitektur, kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level makro. Musik, kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Desain, industri kreatif ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa, riset pemasaran, serta reproduksi kemasan dan jasa penyepakan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah. Perhatikan semua, perhatikan. Baiklah. Nah, kalian sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, inilah hal-hal yang jarang dilakukan ketika dalam pelajaran PS ya. Jadi kalian sudah memberanikan diri untuk tampil di depan, membacakan atau menyampaikan, mengkomunikasikan hasil diskusi kalian. Oke, kalau begitu saya katakan kalian yang luar biasa. Tepuk tangan kita semua.
kalian untuk menarik kesimpulan atas apa yang telah kita pelajari hari ini. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya, coba Iya. Vina dulu. Ya, silakan berdiri. Vina, dibacakan hasil kesimpulannya. Saya senang karena cara belajar kesimpulan. Sampai bisa kasih kesimpulan. Oh, cinta. Silakan cinta. Ekonomi kreatif sangat baik untuk dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ada 14 sampai 16 jenis ekonomi kreatif di Indonesia. Oke. Bagus, tepuk tangan untuk siapa lagi yang memberikan kesimpulannya? Ya, silakan Lembar. Silakan Lembar. ekonomi kreatif adalah sesuatu yang diciptakan berdasarkan kreativitas manusia. Ada 14 sampai 16 jenis ekonomi kreatif di Indonesia. Ya, silakan lanjutkan. Kegiatan musim ini sangat digemari para remaja karena berkaitan dengan kreasi atau komposisi pertunjukan, produksi dan distribusi, seni pertunjukan, showbiz. Kegiatan ini sangat bagus karena pertunjukan ini menampilkan berbagai macam konten seperti tarian tradisional, drama dan lain-lain. Ya, bagus sekali. Perhatikan kesimpulan. Nah, dan seperti itu ya. Saya menjelaskan sedikit. Ya, sudah sangat bagus tentang perhatikan kesimpulan tadi. Jadi memang seperti itu, ekonomi kreatif itu berbeda dengan ekonomi yang kita pelajari sebelumnya, ekonomi konvensional. Jadi ekonomi kreatif itu mengandalkan apa? Mengandalkan sumber daya manusia, kreativitas. Kalau ekonomi konvensional itu seperti sawit, itu mengandalkan sumber daya. Nah, kalau sumber ekonomi kreatif mengandalkan kreativitas, akal, pikiran seperti itu. Seperti itu contohnya. Seperti musik, dia kan tidak menggantungkan kepada sumber daya alam, kan? Seperti hasil-hasil kerajinan tangan. Nah, di Indonesia itu ada 14 atau 16 subsektor industri kreatif. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketika dibuka dengan potensi wilayah Mamuju Tengah, maka kita bisa saja menyebutkan bahwa ada beberapa subsektor industri kreatif yang dapat mendukung perekonomian masyarakat yang bisa dikembangkan di Mamuju Tengah. Misal, di Mamuju Tengah ini sudah mulai juga masuk internet, walaupun sebabnya belum terlalu ada gunanya banyak, ya kan? Usia mudanya banyak, ya bisa kita. Ini sudah biasa sering, biasa di kafe-kafe itu biasa mereka sudah menampilkan konser-konser musik ini kecil-kecilan, sudah mulai. Misal di sini juga sudah ada jasa fotografi, sudah banyak di Mamuju Tengah ya. Kalau kita rasa lagi kalau ada orang mau menikah atau mau foto studio, sudah ada di Mamuju Tengah, itu sudah ada, sudah cocok dengan daerah Mamuju Tengah. Kuliner, apa itu kuliner? Makanan. Saya kira ini sangat digemari. Banyak nih kafe-kafe yang ada di Tokoyo, banyak tempat-tempat makanan di Tokoyo, tempat-tempat wisata itu pasti ada tempat-tempat makannya toh? Ya, Pak. Seperti ini. Tentang arsitektur juga bisa. Kenapa cocok sekali arsitektur cocok sekali di Mamuju Tengah? Karena Mamuju Tengah ada daerah baru yang mulai berkembang. Dibutuhkan banyak masukan-masukan tentang rancangan bangunan dan bangunan yang ada di Mamuju Tengah. Bisa sekarang kalau biasa kalian ke KTM, ya Pak, itu tentang pengelolaan taman itu sudah ditata sedemikian rupa. Siapa yang bikin itu sudah siapa yang tata itu? Ya, itulah jasa para arsitektur yang dibentuk sedemikian rupa. Contohnya ada benteng apa namanya itu sana? Benteng
Benteng apa namanya di sana? Benteng Siduru. Nah, ini kan hasil kerja para arsitektur. Oke, itu yang dapat kita simpulkan. Jadi selanjutnya sebelum kita menutup pada hari ini, apa lagi akan kita lakukan? Kita lakukan kesimpulan. Oke, kita sering sebentar ya. Oke, ini tidak lama. Silakan berdiri semua dulu untuk meregangkan otot dan otak kalian. Kita akan belajar, kita akan bermain tentang gajah semut. Gajah semut, perhatikan saya. Gajah semut. Kalau saya nanti tunjuk gajah, bagaimana gajah? Gajah besar. Gajah besar. Kalau saya bilang semut Kecil. Gajah besar, semut kecil. Sambil bernyanyi saya berjalan ya. Ini seperti ini. Gajah semut. Semut gajah. Oke, jadi sama-sama 1, 2, 3. Gajah, semut, gajah, semut, Gajah. Oke, ulang lagi. 1, 2, 3. Gajah, semut, Oke, bagus. Sekali lagi. 1, 2, 3. Gajah, Oke, tepuk tangan kita. Oke, selanjutnya bagaimana? Masih adakah materi atau hal-hal yang menghadap di hati kalian yang belum kalian pahami? Siapa tahu ada, silakan tanyakan. Masih ada? Ada. Sudah tidak ada? Iya, Pak. Sudah sangat jelas semua. Iya, Pak. Jadi saya harap kalian bisa mempelajari baik-baik, mengingat baik-baik. Oke, kita masuk di refleksi sedikit ya. Refleksi sedikit. Apa itu refleksi? Adalah bagaimana kita memberikan penilaian, memberikan evaluasi kepada pelajaran proses pelajaran kita hari ini. Oke, siapa yang ingin memberikan sedikit refleksinya hari ini? Siapa? Ya, Vina. Silakan Vina. Silakan refleksi tentang proses yang ada ini. Saya senang karena cara belajar tidak lagi ceramah saja. Pelajaran hari ini menyenangkan karena bekerja sama untuk membuat menjawab pertanyaan yang kita buat sendiri. Ya, oke. Terima kasih atas refleksinya Vina. Oke, jadi saya lanjutkan. Jadi memang proses pembelajaran seperti ini yang saya minta maaf ya, yang jarang saya terapkan di kelas kalian selama ini. Tapi mulai hari ini, insya Allah kita akan terapkan pembelajaran seperti ini. Setuju ya? Adapun kekurangannya pasti ada kekurangan. Ya, ada pepatah katakan bahwa tak ada gading yang tak retak. Oke, jadi tidak ada yang sempurna. Pembelajaran selanjutnya akan insya Allah akan saya perbaiki bagaimana supaya lebih maksimal lagi pembelajarannya. Jadi pembelajaran seperti ini adalah pembelajaran untuk membuat kalian lebih nyaman, bukan hanya sekedar mendengar ceramah, bukan hanya sekedar menulis menyalin, tapi pembelajaran yang lebih yang bisa kalian sukai dan maknai ya. Selanjutnya tentu setelah pelajaran ini kita akan menyambungnya pada hari yang berikutnya, pada minggu depan ya, jadwal IPS minggu depan. Jadi jadwal IPS minggu depan materinya masih terkait dengan ekonomi kreatif ya, cuma di materi yang ini. Jadi materi kita itu minggu depan tentang masuk ekonomi kreatif, lebih kepada ini menarik usaha anak muda dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan upaya pengembangan ekonomi kreatif baik itu oleh pemerintah.
selanjutnya agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah hari ini dan bermakna dan bermanfaat. Baiklah kita berdoa dulu ya sebelum menutup pelajaran hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa menutup pelajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Jadi terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan yang silakan ini saya minta maaf. Itu depannya dari saya tentu saja. Jadi insyaallah penyempurnaan akan disempurnakan di pertemuan berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.